Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ananda Mahaputra. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai replikasi satu arah. Sebelum itu, apa itu replikasi? Replikasi adalah suatu teknik yang hanya berlaku untuk sistem terdistribusi. Suatu database dikatakan direplikasi jika seluruh atau sebagian database tersebut disalin dan salinan dari database tersebut terdapat pada lokasi yang berbeda. Pada replikasi database terdapat dua jenis, yaitu replikasi satu arah, replikasi yang menerapkan dari master ke slave, dan ada juga replikasi dua arah, yaitu replikasi yang dimana dari master ke master dan sebaliknya. Pada video kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan membahas mengenai replikasi satu arah. Pada replikasi satu arah ini, saya sudah melis untuk langkah-langkahnya yang saya akan gunakan yang ada di laptop master laptop dan di slipnya untuk VirtualBox. Oh iya, sebelumnya untuk replikasi ini kita harus membutuhkan dua device karena saya hanya punya satu laptop aja di sini. Maka kita bisa gunakan slave-nya yaitu dengan menggunakan VirtualBox, yang dimana VirtualBox ini bisa menyerupai sebuah PC atau lingkungan hidup yang kita bisa gunakan pada laptop kita sendiri. Jadi bisa dikatakan ini sebagai device kedua kita. Ini mana laptop kita gunakan untuk master dan VirtualBox-nya kita pakai untuk slave. Lalu kita harus tahu bagaimana config-nya atau berapa config-nya sebelum kita menggunakan replikasi ini. Baik, kita akan cek sekarang untuk IP config-nya di kedua device ini. Yang pertama di master ivconfig. Nah, bisa terlihat di sini ini ivconfig-nya 192.168.561. Kita ganti. Lalu untuk di VirtualBox di sini ivconfig ya seperti berikut ini. Ini dia 10.02.10.02.15. Baiklah, saya ganti 10.02.15. Baiklah, sudah terganti. Lalu di bawah sini ada langkah-langkahnya untuk yang saya gunakan di device master atau di laptop saya ini. Yang pertama konfigurasi mic ini, lalu yang kedua buat user, lalu ketiganya saya akan pindah ke VirtualBox, yaitu konfigurasi ini juga di VirtualBox. Lalu keempat saya pindah lagi ke master, itu konfigurasi master dengan show master status. Lalu saya balik lagi ke VirtualBox, yaitu langkah kelima, yaitu saya konfigurasi slave dengan set master host. Yang keenam saya melakukan pengujian di master. Lalu ketujuh saya melakukan pengujian di slave. Baik, untuk langkah pertama dari replikasi satu arah ini yaitu adalah konfigurasi my ini atau my saja, yang dimana itu terdapat ada di exampp, mysql, bin, dan kita cari my. Ini dia. Hal itu ada di MySQL server. Ini sebelumnya tidak ada sebenarnya ya, seperti ini. Tapi saya tambahkan seperti ini untuk tujuannya untuk mensinkronisasinya, yang dimana saya akan jelaskan sekarang. Di sini terlihat ada log bin sampai dengan MySQL bin. Ini bertujuan untuk mengaktifkan log bin, yang dimana log bin ini merupakan rekaman sintak dari database masternya ini. Sintaknya direkam lalu pada di slave dibaca, maka akan terjadi kesamaan pada kedua database tersebut. Lalu di sini ada server ID, yang dimana merupakan server ID saja. Ini harus berbeda ya dari master dan slave-nya, server ID-nya, dan angkanya bebas. Lalu di bawahnya ini merupakan untuk merefresh database ketika melakukan
aktivitas. Dia melakukan refresh untuk pertama kalinya. Lalu di sini kan udah jelas lihat ini ada sinkronisasinya, sinkronisasi untuk ketua database. Baiklah, itu langkah pertamanya. Jangan lupa untuk di save. Lalu kita akan membuat usernya di command prompt ini. Pertama kita harus login dulu ke dalam MariaDB database-nya. Baik, sudah masuk. Lalu kita akan membuat usernya dengan cara berikut ini. Baiklah, sudah berhasil. Mohon maaf sebelumnya tadi saya ada salah penulisan di grandnya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya maaf, tadi ada beberapa hal yang setelah saya lakukan, tapi mohon maaf sekali lagi tidak terekam kamera. Baiklah, maka dari itu saya akan menjelaskannya ulang untuk kali ini lagi. Jadi, yang tadi saya lakukan yaitu adalah membuat user, yang dimana user ini akan saya jelaskan, yang dimana grant ini akan mengatur privilege yang ada untuk pada slave. Pada dasarnya kita membuat slave itu bisa gunakan replikasi slave, dan juga di sini bisa juga grant sebenarnya. Lalu kita lanjut, di sini ada bintang titik bintang, yang dimana mengatur database mana saja kita bisa akses atau database yang ada. Lalu di sini ada master yang merupakan nama user yang telah saya buat, add persen, yang dimana persen ini bertujuan untuk memberikan hak akses di luar jaringan yang kita miliki. Lalu di sini identified by master, yang dimana di master ini merupakan passwordnya. Jadi nama user dan passwordnya saya samakan master. Lalu di sini sudah berhasil, pas itu saya lakukan. Lalu di sini saya lakukan flush privilege yang bertujuan untuk mereverse privilege yang ada. Lalu, nah di sini saya mengalami kendala. Kendala di sini yang terjadi yaitu sebenarnya ada dua hal kendala yang terjadi di pembuatan ini. Yang pertama, kendala yang terdapat saya gunakan saat menggunakan VirtualBox ini tidak mau terbuka, dan kendala kedua yaitu saat saya show master status itu kosong. Kenapa saya mengatakan dua kendala ini di saat ini? Karena dua kendala itu memiliki kesambungan atau relasi. Nah, kenapa nih kosong? Kita lihat dulu di sebelumnya. Di sini nih, di VirtualBox-nya atau di slave-nya, saya mengaturnya tuh belum only host atau hanya host. Saya tuh masih mengaturnya dalam jaringan NAT. Maka dari itu, saya mengubahnya ke only host only. Tapi, saat saya mengubahnya ke host only, ada masalah baru lainnya. Yaitu, nggak mau terbuka dia VirtualBox-nya gitu. Atau jaringannya hilang gitu. Nah, setelah saya beberapa kali riset atau mencari di internet, atau di beberapa forum yang ada di VirtualBox, di sini saya menemukan ternyata penyelesaian masalah itu simple. Sebenarnya di sini ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu melakukan pengecekan ping. Lalu di sini saya melihat select-nya gitu. Nah, saya lakukan tuh lumayan simple, yaitu dengan cara meresablekan internet ini atau sambungan ini yang berada di network connection. Ya, dimana saya akan pas itu saya mendisablekan lalu menenablekan kembali. Nah, lalu akhirnya mau untuk membuka VirtualBox ini. Di sini akhirnya mau terbuka. Lalu walau itu sudah mau terbuka, pas saya store master status masih kosong. Ternyata setelah saya lakukan lagi beberapa hal, di sini saya mencoba untuk sambungkan kembali XAMPP-nya. Ternyata pas saya lakukan itu,
Di sini nih. Ternyata mau. Di sini mau dia ternyata. Nah, sudah mau pas saya show master status. Sebelum itu ada beberapa hal juga yang saya lakukan, terus seperti mengecek user, label user di MySQL untuk user dan passwordnya, lalu saya mengecek database MySQL di dalamnya, index usernya, dan juga select formnya. Tapi pada akhirnya penyelesaiannya hanya pada ini, menyambungkan ulang pada XMPP-nya. Ya, jadi saya lanjutkan penjelasan di sini. Saya pas itu setelah mencoba sudah menampilkannya berhasil. Show master statusnya. Show master statusnya saya berhasil untuk menampilkannya di sini. Ya, dimana saya akan jelaskan sekarang. Di sini ada MySQL bin 00001 05 kali 1, yang dimana ini akan disambung kepada log nanti. Ya, ini akan terjadi sinkronisasi atau keterhubungan di dalam log itu yang telah kita lakukan di dalam my ini tadi. Lalu posisi ini merupakan posisi terakhir dari log yang tadi. Jadi diharapkan kita tidak mengubah database yang ada agar tidak terjadi pergeseran pada posisi yang ada ini. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan lakukan pada slave atau VirtualBox. Baiklah, saat ini kita sudah berada di dalam slave VirtualBox. Nah, pada langkah pertama yang kita lakukan pada slave ini yaitu mengkonfigurasi my ini yang berada di dalam slave ini atau VirtualBox ini. Kita mencarinya di dalam XMPP, baru myadmin, maksud saya MySQL, lalu di bin, lalu kita cari my ini. Nah, ini my. Nah, bisa terlihat di sini bahwa kita bisa menambahkan server ID di sini yang kita lakukan sekarang. Sebelum ini belum tidak ada ya. Nah, seperti itu. Saya tambahkan ini untuk menentukan ID di dalam slave ini. Lalu jangan lupa di save. Nah, dikali. Lalu kita melanjutkannya di dalam command from yang ada di dalam slave ini. Kita login terlebih dahulu di dalam exam-nya atau database-nya dulu dengan cara seperti berikut ini, MySQL root. Nah, sudah masuk. Lalu untuk langkah selanjutnya setelah masuk dalam SQL yaitu kita bisa melakukan sinkronisasi master dengan berikut ini. Nah, di sini sudah berhasil kita sambungkan sinkronisasi masternya. Yang dimana di sini merupakan IP master. Lalu di sini ada user master yang kita buat tadi di dalam command from di master. Lalu di sini passwordnya juga kita set master. Nah, untuk log file log postnya yang kita sudah tampilkan di dalam status master yang kita lihat di command from yang terdapat pada master berikut ini. Baik, terlihat di sini sudah berhasil kita membuatnya. Lalu di sini langkah selanjutnya itu kita akan lakukan start slave. Semoga mau ya. Nah, sudah mau. Jadi kita langsung melihat untuk show slave statusnya. Baiklah, di sini ternyata belum mau ya. Baiklah, saya akan melakukan percobaan perbaikan untuk di sini. Baik, untuk penyelesaian dari pemerasan tadi itu
kenapa tidak mau terhubung itu dikarenakan permasalahan yang berada di pada my ini yang ada di sleeve. Sebenarnya tadi ada beberapa hal yang saya lakukan seperti mengecek ping ataupun mengaturkan atau membuat ulang lagi, tapi ternyata setelah saya reset atau setelah saya cari-cari lagi kesalahannya, saya menemukan kesalahan di sini. Ternyata di sini saya coba untuk menggantinya lagi dengan 2. Jadi kita tahu, dan di sini bukan di sini, di sini saya mencoba menghilangkan pagar di belakangnya. Lalu saya, walaupun sudah dilakukan, tidak mau. Lalu langkah saya yang terakhir ini adalah mencoba untuk merekonekkan lagi. Mungkin di sini salahnya seperti yang berada di master. Setelah saya coba rekonekin examnya, sekarang mau dia. Sekarang bisa dilihat. Nah, sudah berubah menjadi 2. Tadi sebelumnya ini 1 value-nya, server ID-nya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk buat gini ya. Sambungan masternya tuh. Pertama-tama kita stop sleeve dulu. Oke. Lalu kita buat lagi seperti berikut ini. Nah, sudah terbuat di sini change masternya yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu kita coba start sleeve. Mau ya teman-teman? Lalu kita lihat, semoga mau lagi teman-teman. Sleeve status. Jangan lupa beri G di sini. Nah, bisa dilihat di sini ada bacaan waiting for master to send event. Berarti di sini sudah terbukti berhasil untuk kita membuat master sleeve sambungannya. Dia tinggal menunggu, sleeve ini tinggal menunggu master untuk mengirim data-data yang ada, event-eventnya. Baik, kita tinggal buat, coba kita buat dulu. Kita lihat dulu sini show database. Nah, ada berapa database yang saya buat. Nah, coba kita buat langsung di dalam master ini. Kita coba untuk login lagi ke dalam XAMPP. Nah, sudah terlihat. Misalnya di sini ada beberapa database yang saya gunakan. Coba kita buat sebuah database untuk mengirimkannya, satu contoh saja ya. Kita buat create database. Database contoh master to sleeve. Maaf ada kesalahan. Nah, sudah terlihat. Ini ya, ada contoh master to sleeve. Kita coba lihat lagi di sleeve-nya. Semoga mau ya. Nah, sudah terlihat di sini, sudah mau contoh master to sleeve. Jadi sekian untuk video sleeve to master atau replikasi atau master to sleeve, maksud saya replikasi satu arah. Kita nantikan untuk video selanjutnya yaitu replikasi 2 arah. Sampai ketemu kembali.